Pulau Lombok. Pulau yang terletak di bagian tengah Indonesia dikenal akan keindahan alamnya yang masih alami. Gunung Rinjani yang gagah menjulang menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Namun, di balik pesona alamnya yang memukau, Lombok juga menyimpan banyak cerita mistis yang turun-temurun diceritakan. Jika di Jawa ada kuntilanak, di Bali ada leak, dan di Kalimantan ada kuyang, maka Lombok juga memiliki sosok hantu lokal yang tidak kalah menyeramkan. Namanya Tusela. Keberadaan Tusela bukan sekedar cerita horor, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Kisah-kisah tentangnya sudah lama menghantui penduduk setempat, menjadikan legenda ini terus-menerus hidup hingga kini. Seberapa menyeramkan sebenarnya hantu Sela? Di mana asal-usulnya? Jangan skip video ini karena saya akan mengajak kalian menyelami kisah mistis di balik sosok mengerikan ini. Secara etimologis, istilah Sela berasal dari bahasa Sasak, yaitu sala, yang dalam bahasa Indonesia berarti salah. Kendati demikian, Selak merujuk pada seseorang yang telah mempelajari ilmu yang dianggap menyimpang atau salah. Tusela memiliki karakteristik yang unik, berbeda dengan hantu-hantu di daerah lain yang umumnya berasal dari alam gaib, seperti jin atau ruh orang yang meninggal secara tidak lazim. Sela secara biologis adalah manusia pada umumnya, namun mereka memiliki kemampuan untuk bermetamorfosis di malam hari, berubah menjadi hewan atau benda sesuai keinginan mereka. Tusela sering dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki ilmu sihir tingkat tinggi, bahkan mereka diibaratkan seperti bola lampu dan soketnya, di mana keduanya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Unicom berjudul Sejarah Hantu Sela, Reza Aditya memaparkan hasil penelitiannya dalam skripsinya mengenai fenomena ini. Berdasarkan hasil wawancaranya dengan Bapak Al-Ghazali M, seorang warga Lombok yang mengaku pernah melihat langsung wujud Sela serta aktivitas yang mereka lakukan. Di dalam wawancara itu, Bapak Al-Ghazali M mengatakan bahwa Sela biasanya keluar pada malam hari untuk mencari makan. Adapun makanan yang dikonsumsi Sela adalah hewan-hewan kecil seperti kodok hingga kotoran manusia. Kata warga sekitar, orang Sela kalau menghirup bau kotoran, baunya seperti bau duren atau nangka yang sudah matang. Dan semakin tinggi ilmu atau tingkatan seorang Sela, maka makanannya pun semakin ekstrim. Konon, hantu Sela memiliki beberapa tingkatan yang akan kita bahas nanti di akhir video. Kita lanjut. Bapak Al-Ghazali juga menuturkan bahwa Sela memiliki dua gaya terbang yang berbeda. Adapun gaya pertama, Sela terbang dengan posisi tubuh menghadap ke langit dengan posisi kaki lurus sementara tangannya mengepak ke belakang. Dan gaya keduanya, Sela terbang dalam posisi duduk bersila dengan keadaan kaki terikat bambu lalu menggoyahkan kakinya saat melayang di udara. Setelah merasa kenyang, Sela akan kembali ke rumahnya sebelum waktu subuh tiba. Untuk kembali ke wujud manusia, mereka harus melakukan ritual mandi kembang dengan air yang telah mereka siapkan di dalam sebuah batuk kelapa. Namun, jika ada kesalahan dalam proses ritual tersebut, maka Sela tidak akan bisa kembali ke dalam bentuk manusia sepenuhnya. Sebagai akibatnya, ia akan menjadi hewan selamanya, tergantung pada wujud yang telah ia pilih sebelumnya. Untuk membedakan hewan asli dan hewan jadi-jadian, maka perhatikan telapak kaki hewan itu, gigi dan lutut. Menurut beberapa warga Lombok, hanya bagian-bagian itulah yang tidak bisa Sela rubah. Dan berikut adalah gambaran seekor anjing yang pernah diduga sebagai Tusela oleh warga Lombok. Kejadian ini sempat bikin geger warga setempat pada saat itu. Sebenarnya tidak ada sumber spesifik yang mengisahkan secara pasti asal-usul hantu ini. Yang ada hanya cerita tentang proses penurunan ilmu Sela dan proses seseorang menjadi hantu Sela. Namun saya akan mencoba menghubungkan fenomena ini dengan peristiwa sejarah kerajaan di Lombok pada sekitar abad ke-14, di mana pada saat itu orang Sasak masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka sangat percaya pada ruh para leluhur dan sering melakukan pertapaan di gua-gua untuk menjalankan ritual tertentu. Beberapa pertapa untuk mencari ketenangan, sementara yang lain melakukan demi memperoleh ilmu supranatural. Namun,
Saat seseorang bertapa untuk mencari ilmu, jin dan setan melihat kesempatan untuk merasuki serta mempengaruhinya. Mereka menawarkan ilmu luar biasa seperti kemampuan terbang atau berubah bentuk dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dan mulai pada saat itu terbentuklah hantu Sela. Dan seiring waktu ilmu Sela pun berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masa kerajaan, Lombok memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan dari luar. Awalnya kedatangan kerajaan ini bertujuan untuk berdagang. Namun setelah melihat kekayaan alam yang dimiliki Pulau Lombok, mereka mulai memiliki niat jahat untuk menguasai. Hal ini memicu peperangan antara kerajaan luar dan kerajaan yang berkuasa di Lombok saat itu. Dalam situasi ini, para Sela memainkan peran penting sebagai bentuk pengabdian rakyat terhadap rajanya. Dan para penganut ilmu Sela menggunakan ilmunya untuk melawan kerajaan asing yang mencoba menguasai Lombok saat itu. Dengan kemampuan terbangnya, Sela mengintai dan menyerang musuh dan mengubah bentuk fisiknya menjadi hewan buas. Dengan cara itu, Sela berhasil meneror musuh hingga mereka ketakutan dan meninggalkan Pulau Lombok. Dengan cara-cara ini, Sela berperan dalam mempertahankan tanah Lombok dari keserakahan para raja yang ingin menguasainya. Meskipun metode yang mereka gunakan dianggap menyimpang, namun keberadaan Sela merupakan bagian dari kekayaan budaya yang menjadi bagian dari sejarah perkembangan Lombok. Pada akhir abad ke-15 hingga awal abad 16, Islam mulai masuk ke Pulau Lombok dan menyebar ke seluruh wilayahnya. Seiring dengan penyebaran agama Islam, ilmu Sela mulai dilarang karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh sifat pengguna ilmu Sela yang cenderung negatif, seperti meneror orang dan suka menakut-nakuti anak-anak. Meskipun demikian, para praktisi ilmu Sela tidak kehabisan akal dalam menyebarkan ajarannya. Pada zaman dahulu, masyarakat Lombok sangat gemar mengembara mencari guru untuk memperoleh ilmu, baik untuk menjaga diri, mencari pesugihan, dan sejenis ilmu supranatural lainnya. Para praktisi ilmu Sela memanfaatkan kesempatan itu dengan menyelipkan ilmu Sela kepada mereka yang mencari ilmu dengan niat tertentu tanpa disadari oleh si pencari ilmu. Berdasarkan dari berbagai sumber yang saya temukan, ada dugaan kuat bahwa penyebaran ilmu Sela bermula dari seseorang perempuan yang mencari pelet. Ya, bisa kita maklumi sih, kan zaman dahulu belum ada yang namanya skincare ya. Oke, kita lanjut. Alih-alih diberikan ilmu pelet, mereka justru diberikan ilmu Sela. Dan menariknya, ilmu Sela lebih dominan diwarisi oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Oleh sebab itu, para orang tua di Lombok sering berpesan kepada anak lelakinya untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Hal ini disebabkan karena tidak ada orang yang bisa mengetahui secara pasti apakah seseorang adalah Sela atau bukan. Seperti yang saya katakan di awal video, Sela pada dasarnya adalah manusia. Mereka melakukan aktivitas sehari-hari seperti manusia pada umumnya. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, hantu Sela memiliki beberapa jenis spesies. Mereka bukan sekedar sosok hantu biasa, tetapi memiliki tingkatan ilmu yang tinggi. Semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin menyeramkan. Tingkatan Sela yang paling tinggi dan menyeramkan ialah Sela bunga. Ia adalah hantu yang gemar memakan daging mentah seperti ari-ari bayi, lidah mayat. Intinya Sela bunga ini paling mengerikan. Mereka juga sering bertarung dengan sesama Sela. Konon katanya Sela bunga menguasai semua ilmu Sela, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Bisa dibilang dia ini the king of Sela. Pokoknya raja terakhir lah. Dan untuk Sela yang kedua ada namanya Sela bangkai. Dan yang ketiga ada Sela mopor. Dan yang keempat ada Sela beruang. Dan yang kelima ada Sela Atih. Untuk keempat jenis Sela yang belum saya sebutkan keanehan dan kengeriannya, saya akan bahas nanti di video terpisah. Jadi kesimpulannya, Sela adalah ilmu hitam yang diperoleh secara tidak sengaja
lalu dimanfaatkan sebagai perisai diri untuk melindungi tanah Lombok dari ancaman kerajaan luar. Namun setelah Islam berkembang, ilmu ini dilarang karena sangat bertentangan dengan syariat Islam. Meski demikian, praktik ilmu selak tetap berlanjut secara diam-diam. Oke, untuk video pembahasan lebih lanjut tentang selak ini, kita bahas di video berikutnya. Jika ada kekurangan dalam cara penyampaian saya, mohon dikoreksi. Jangan ragu untuk berkomentar. Mungkin di antara kalian pernah merasakan dan mungkin punya pengalaman tentang selak ini. Siapa tahu kamu pernah merasakan langsung berteman dengan hantu ini. Oke, bye-bye.